Saya lanjutkan sertifikat kecakapan awak sarana perkebutuhan tingkat madya, yaitu yang pertama, bertugas selama 4 tahun atau 8.000 jam kerja. Terus yang kedua, lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkebutuhan tingkat madya. Terus masuk pasal 15. Untuk mendapatkan sertifikat dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkebutuhan dengan sistem pengoperasian sarana perkebutuhan secara otomatis sebagai dimaksud dalam pasal 10 harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan awak sarana perkebutuhan dengan sistem pengoperasian sarana perkebutuhan secara otomatis. Yang kedua, lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkebutuhan. Pasal 16, untuk memperoleh sertifikat kecakapan awak sarana perkebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 9, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal. Yang pertama, bahan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi. Yang kedua, unit kerja tempat permohonan bekerja atau penyelenggara sarana perkeretaapian. Yang kedua, sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, permohonan diajukan dengan melampirkan 1. Fotokopi KTP, pas foto yang terbaru, latar belakang merah, ukurannya 3x4 sebanyak 1 lembar. Tanda bukti lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sistem pengoperasian sarana perkeretaapian yang dimohon dan dilansir oleh bahan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi. Nomor 3, perpanjangan masa berlaku sertifikat dalam disampaikan paling lambat 20 hari kalender sebelum sertifikat berakhir dengan melampirkan surat permohonan, surat keterangan sehat dari dokter umum, fotokopi KTP yang masih berlaku, pas foto terbaru dengan latar merah berukuran 3x4 cm sebanyak 1 lembar, sertifikat yang masih berlaku. Perpanjangan masa berlaku sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diberikan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kompetensi. Terus yang kelima, untuk memperoleh sertifikat mengalami kerusakan atau hilang, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal harus melampirkan surat permohonan, fotokopi kartu KTP yang masih berlaku, terus surat keterangan dari unit kerja yang bersangkutan, terus sertifikat yang rusak atau tanda bukti kerusakan bagi sertifikat yang rusak, surat keterangan kehilangan dari kepolisian dari sertifikat yang hilang. Terus masuk dalam pasal 17, penyelenggaraan ujian untuk memperoleh sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pasal 10 dilaksanakan paling lambat 10 hari kerja setelah hari persyaratan dipenuhi. Terus yang kedua, uji kecakapan awak sarana perkeretaapian terdiri atas teori, praktek, dan atau uji pengenalan lintas, wawancara, dan tes kesehatan. Yang ketiga, dilakukan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 10 paling lambat 10 hari kerja pemohon yang lulus diberikan sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian sesuai dengan tingkatnya. Yang keempat, peserta yang tidak lulus uji diberikan surat pemberitahuan dan diajukan untuk mengikuti ujian kembali atau memperoleh sertifikat kecakapan. Yang kelima, tata cara uji kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang diatur dengan peraturan Direktur Jenderal. Pasal 18, penerbitan sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian yang rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat 5 yang diberikan paling lambatnya itu 5 hari kerja. Pasal 19, Direktur Jenderal melakukan inventarisasi dan pengelolaan database dalam bentuk sistem informasi manajemen terhadap sertifikasi awak sarana perkeretaapian. Terus masuk bab 5, persyaratan dan kompetensi asesor bidang awak sarana perkeretaapian. Pasal 10, asesor bidang awak sarana perkeretaapian merupakan tenaga penilai yang menilai kualifikasi awak sarana perkeretaapian. Terus pasal 21, asesor bidang awak sarana perkeretaapian harus mempunyai persyaratan. Yang pertama, pendidikan paling rendah itu D3 atau sederajat. Terus yang kedua, memiliki pengalaman paling sedikit 4 tahun di bidang perkeretaapian. Terus yang ketiga, memiliki sertifikat asesor di bidang awak sarana perkeretaapian. Pasal 22, asesor bidang awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 20
harus memenuhi kompetensi mengetahui, memahami tata cara dan prosedur awak sarana peratapian. Masuk pasal 23. Dalam pasal 23, yang pertama, sertifikat asesor bidang awak sarana perkeretaapian diberikan setelah lulus pendidikan dan pelatihan asesor bidang awak sarana perkeretaapian. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan asesor bidang awak sarana perkeretaapian sebagai dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian dan dapat dilimpahkan kepada badan hukum atau lembaga yang diakreditasi oleh Menteri. Yang ketiga, sertifikat asesor bidang awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Masuk bab 6. Kewajiban pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian. Pasal 24. Pemegang sertifikat awak sarana kecakapan perkeretaapian dalam melaksanakan tugas wajib memiliki surat keterangan pengenalan lintas dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang mengoperasikan kereta api sesuai dengan kompetensi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlaku. Membawa tanda pengenal sebagai awak sarana perkeretaapian, membawa surat tugas dari penyelenggara sarana perkeretaapian, menjaga, memeriksa kesehatan dan mengikuti tes kesehatan paling sedikit 2 tahun sekali. Minimal dalam waktu 2 tahun harus mengoperasikan sarana perkeretaapian. Menjaga dan meningkatkan kompetensi sebagai awak sarana perkeretaapian dalam bentuk mengikuti pelatihan penyegaran dan dalam waktu paling sedikit 1 tahun. Dan dalam melaksanakan tugas awak sarana perkeretaapian wajib mendokumentasikan jumlah jam kerja yang dijalani dalam buku catatan jam kerja atau logbook. Terus untuk yang kedua, untuk menjaga kompetensi awak sarana harus minimal dalam kurun waktu 2 tahun harus mengoperasikan sarana perkeretaapian. Terus yang kedua, mengikuti pelatihan penyegaran seminar atau lokakarya di bidang tugasnya paling sedikit sekali dalam 2 tahun. Pasal 25. Untuk menunjang pelaksanakan tugas awak sarana perkeretaapian, badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian wajib meningkatkan kemampuan awak sarana perkeretaapian. Terus yang ke bab 7, sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang pertama, sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dapat dicabut apabila pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Yang kedua, pencabutan sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 hari kerja. Apabila peringatan bagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian untuk jangka waktu paling lama 30 hari kerja. Apabila selama pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak ada upaya perbaikan, maka sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dicabut. Terus masuk pasal 27. Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dibekukan tanpa melalui peringatan dalam hal pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian tersebut. Yang pertama tidak memenuhi standar kesehatan dan atau mengalami cacat fisik atau mengganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugas. Yang kedua, terkena pengaruh alkohol, narkotika atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik dan mental, atau memegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api yang mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan rintang jalan. Pasal 28. Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dicabut tanpa melalui peringatan dalam hal yang pertama, digunakan oleh orang lain yang tidak berhak, diperoleh dengan cara tidak sah, diberhentikan dengan tidak hormat, tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan, melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan